Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 7? Kembali berjumpa dalam pembelajaran IPA di semester 2 ini. Ingat selalu pesan ibu ya, dengan selalu menerapkan perilaku 3M untuk menekan dan mencegah penularan COVID-19, yaitu dengan selalu menggunakan masker, mencuci tangan di air yang mengalir, dan tetap menjaga jarak. Penasaran nggak materi apa saja yang akan kita bahas di semester 2 ini? Yang pertama yaitu mengenai sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Kemudian materi kedua tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Materi ketiga mengenai pencemaran lingkungan. Materi keempat mengenai pemanasan global. Dan materi terakhir yaitu mengenai lapisan bumi. Tetap semangat ya belajar IPA di semester 2 ini. Bagaimana penilaian IPA di semester 2 ini? Yang pertama yaitu dari kehadiran kalian. Minimal kalian harus selalu hadir 80% dari total kehadiran. Selain itu, keaktifan kalian selama pembelajaran juga merupakan salah satu penilaian. Selanjutnya dari tugas. Tugas di semester 2 ini ada sedikit perbedaan dari semester sebelumnya. Tugas akan melalui LKPD tematik. IPA akan berkolaborasi dengan mata pelajaran matematik. Penilaian selanjutnya yaitu dari penilaian tengah semester atau PTS yang insya Allah akan dilaksanakan sekitar bulan Maret. Terakhir penilaian itu dari PAS, penilaian akhir semester, yang akan dilaksanakan sekitar awal bulan Juni. Yuk kita langsung saja ke bab pertama yaitu mengenai sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Berikut merupakan peta konsepnya. Organisasi kehidupan mulai dari tingkatan yang paling rendah sampai ke yang paling kompleks, baik itu pada sel tumbuhan maupun pada hewan. Penasaran selengkapnya? Langsung aja kita bahas sebagai berikut. Yang pertama adalah mengenai sel. Apa itu sel? Pada tahun 1665, Robert Hooke pertama kali mengamati sel gabus pada tumbuhan. Matthias Hayden dan Thomas Swan pada tahun 1839 menyimpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil. Setiap sel terdiri atas cairan yang disebut sitoplasma, membran, serta inti atau nukleus. Berdasarkan ada tidaknya membran yang melindungi nukleus, sel dibagi menjadi dua. Yang pertama, sel prokariot merupakan sel yang tidak memiliki membran nukleus, misalnya pada bakteri dan alga biru. Yang kedua yaitu sel eukariot merupakan sel yang nukleusnya bermembran, misalnya sel hewan dan sel tumbuhan. Baik prokariot maupun eukariot memiliki ukuran yang sangat kecil, yaitu antara 4 sampai 20 mikrometer. Berdasarkan jumlah selnya, organisme dibagi menjadi dua,
Yang pertama yaitu organisme bersel tunggal atau uniseluler, contohnya bakteri dan protista, di mana seluruh kegiatan hidupnya dilakukan oleh sel itu sendiri. Contohnya bisa kalian lihat pada gambar yang disajikan. Kemudian yang kedua adalah organisme bersel banyak atau multiseluler. Contohnya adalah manusia dan tumbuhan. Pada organisme bersel banyak terjadi pembagian tugas pada sel-sel penyusunnya. Bagaimana struktur sel? Secara umum, sel tersusun dari membran dan protoplasma. Protoplasma terdiri dari sitoplasma atau cairan sel dan organel sel. Organel merupakan bagian sel yang berfungsi secara khusus. Kalian bisa bandingkan, ini Ibu sajikan dua gambar sel tumbuhan dan sel hewan. Kita bahas secara lengkap organel-organel apa saja yang dimiliki oleh sel beserta fungsinya sebagai berikut. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel tersusun atas fosfor, lemak atau lipid, karbohidrat, dan protein. Membran sel ini berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Membran sel bersifat semi-permeabel, artinya membran sel hanya dapat dilewati oleh zat tertentu. Kalian bisa perhatikan bagaimana struktur bagian luar dari membran sel. Selanjutnya yang kedua adalah sitoplasma. Sitoplasma merupakan cairan sel. Sitoplasma mengandung berbagai macam zat, diantaranya protein, lemak, karbohidrat, zat-zat anorganik, enzim, vitamin, dan hormon. Sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel karena organel sel terdapat di sitoplasma. Ini merupakan gambar sitoplasma yang ditunjuk oleh tanda panah. Selanjutnya yaitu nukleus, tersusun atas membran cairan inti atau nukleoplasma, kromosom, dan anak inti atau nukleolus. Cairan inti tersusun atas air, protein, dan mineral. Kromosom merupakan pembawa sifat menurun yang tersusun atas benang-benang kromatin. Nukleolus berperan dalam pembuatan komponen ribosom. Mitokondria adalah organel bermembran yang berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Semakin aktif suatu sel, maka semakin banyak mitokondrianya. Kalian bisa perhatikan gambar mitokondria sebagai berikut. Organel selanjutnya yaitu ribosom. Ribosom berbentuk butiran-butiran. Ribosom ada yang menempel pada membran retikulum endoplasma dan ada pula yang bebas di sitoplasma. Ribosom berfungsi dalam pembuatan atau sintesis protein. Selanjutnya yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel menuju ke sitoplasma. Ada dua tipe RE yaitu RE kasar dan RE halus. Pada membran RE kasar terdapat ribosom. RE halus tidak ditempeli ribosom. RE berperan untuk
membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. Badan Golgi. Badan Golgi berbentuk seperti kumpulan kantong yang bertumpuk-tumpuk. Badan Golgi berperan untuk memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh RE dan menyalurkannya ke organel-organel yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu lisosom. Lisosom merupakan organel berbentuk kantong yang berisi enzim pencernaan. Lisosom berfungsi untuk mencerna zat sisa makanan atau zat asing. Jika lisosom pecah, enzim di dalamnya akan mencerna atau menghancurkan organel sel dan akibatnya sel akan mati. Lisosom hanya terdapat pada sel hewan. Berikutnya yaitu sentriol yang berperan dalam pembelahan sel. Sentriol hanya dimiliki oleh sel hewan. Vakuola. Vakuola berarti ruangan sel. Pada tumbuhan yang sudah tua, vakuola berukuran besar dan berisi cadangan makanan. Sedangkan pada sel hewan, vakuola berukuran kecil. Pada protozoa terdapat dua jenis vakuola, yaitu vakuola makanan yang berfungsi untuk mencerna makanan dan vakuola kontraktil, berfungsi mengeluarkan zat sisa dan mengatur keseimbangan air dalam sel. Organel selanjutnya yaitu plastida. Plastida hanya terdapat pada tumbuhan. Plastida mengandung pigmen tertentu. Kloroplas merupakan plastida yang berwarna hijau karena memiliki klorofil dan berperan dalam proses fotosintesis. Kromoplas berwarna kuning karena memiliki pigmen xanthofil. Leukoplas berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Dinding sel, membran sel tumbuhan dilindungi oleh dinding sel. Selain melindungi sel, dinding sel juga menjaga bentuk sel tumbuhan tidak berubah dan kaku. Berikut merupakan tabel perbedaan antara sel pada hewan dan sel tumbuhan, di mana organel nukleus terdapat pada kedua sel. Nukleolus juga berfungsi untuk sintesis ribosom, terdapat pada kedua jenis sel. Ribosom bebas dan ribosom terikat yang berfungsi untuk sintesis protein juga terdapat pada kedua jenis sel. Retikulum endoplasma kasar dan halus sebagai sintesis dan penyaluran bahan juga terdapat pada kedua jenis sel. Badan Golgi yang berfungsi memodifikasi dan menyalurkan produk RE juga terdapat pada kedua jenis sel. Mitokondria sebagai penghasil energi juga terdapat pada kedua jenis sel. Lisosom pada pencernaan makanan hanya terdapat pada sel hewan. Kloroplas yang berfungsi untuk fotosintesis hanya terdapat pada sel tumbuhan. Dinding sel sebagai pelindung hanya terdapat pada sel tumbuhan. Vakuola, penyimpan makanan dan pengeluaran zat sisa terdapat pada kedua jenis sel. Sentriol untuk pembelahan sel hanya terdapat pada sel hewan. Jadi demikian perbedaan antara sel hewan dengan sel tumbuhan. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami mengenai sel?
Bagus, kalau masih ada yang ditanyakan, silahkan kita berdiskusi di grup WhatsApp atau kalian tinggalkan komentar di channel YouTube Ibu. Sampai ketemu lagi, boleh dicatat hal-hal yang penting. Terima kasih atas perhatiannya, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.